JIS ini kan tahun 2024 ya. Ya. Identik dengan tahun pemilu. Ya kan. Kalau aku ngikutin ya, nggak tahu kau ya. Nanti bisa kau konfirmasi. Oke. Menurutku isu yang diambil dalam Pilpres Indonesia kemarin itu adalah keberlanjutan dari pembangunan ibu kota negara, salah satunya. Oke. Itu yang dibungkus gitu, ya kan. Tapi gak usah lah kita ngomongin politiknya kan, atau terlepas dari benar atau salah pembangunannya IKN ibu kota Nusantara itu kan, yang juga udah mundur itu, baru mundur kan ininya ke kepalanya atau apanya lah gitu ya. Kepala dan wakil kepala. Mundur. Tapi enggak itu kita bahas. Pertanyaannya sekarang, kita kan transportasi dan ekonomi ya. Yuk. Dalam kota yang sudah crowded, barangkali sudah bisa kita identifikasi langsung ya kan. Bagaimana dia kalau kota yang belum ada apa-apanya, maksudnya dari kosong, nol ya kan. Bagaimana? Apalah yang kita lakukan dalam memandang transportasi itu? Pertama kita tanya, penting nggak kita pikirkan dulu transportasi atau kita bangun dulu, ya kan? Itu dia. Telur dan ayam. Itu dia, ya kan? Nah sekarang kepentingannya seperti apa nih? Soalnya ya kalau memang nggak penting ya nggak usah, ya kan? Betul. Jadi, kita buka aja lah ya bang. 2020. 2019 lah. 2020 dia mulai kita itu adalah pemenang dari sayembara. Betul. Kan? Di situ nggak ada dibicarakan transportasi. Ya betul. Desain. Jadi langsung didesain tapak ya bang, bisa kita bilang tapak ya bang. Ya gambar-gambar 3D-nya lah gitu. Pokoknya nggak kita tahu lah aktivitas di situ apa sih. Betul. Nah jadi menang adalah negara Rimba Nusa ya kalau nggak salah ya. Ya, yang inilah yang sekarang dibangun inilah. Betul. Okay. Pemenang sayembaranya adalah Pak Sibarani ya kalau nggak salah ya. Dan tim. Ya. Nah. Ya. Jadi 2019 pasca akhir 2019 pasca pengumuman pemenang sayembara tersebut, 2020 mulailah seluruh kementerian lembaga terkait yang punya tanggung jawab atau kepentingan lah untuk IKN ini berbunyilah genderang perangnya istilah gitulah. Iya, betul. 2020 itu mulailah dibahas. Jadi kebetulan di tahun 2020 itu juga kita banyak terlibat diskusi ya, Bang. Tentang IKN itu sendiri. Ya. Dan memang ini scratch ya, masih nol gitu loh. Betul. Belum dibangun sama sekali. Betul, sama sekali dari nol. Nah, jadi tapi template-nya adalah jaringannya, maksudnya dalam jaringan di sini adalah jaringan jalannya. Itu sudah mulai mengikuti dari pemenang tim pemenang sayembara, tim pemenang sayembara. Ya, dari desain kota yang dibuat itulah diikuti membuat desain jalan. Iya, betul. Jaringan jalannya ya. Nah, terus tapi tentu mereka juga stick dengan nilai ataupun dari prinsip-prinsip kotanya gitu, Bang. Ya. Nah, hutan kota gitu kan ya. Ya. Tapi yang kita perlu tahu adalah latar belakang sebenarnya kenapa ibu kota negara ini dipindahkan. Oke. Jadi sampai lebih dari pertengahan, mungkin sekitar bulan September Oktober 2020 itu baru kita ketahui apalah latar belakang dari pemindahan ibu kota negara. Jadi Abang bayangkan pekerjaan yang berlangsung setahun dari 2020 itu sampai bulan Oktober itu baru ketahuan kenapa ibu kota negara ini dipindahkan. Iya. Nah, dan tentu masing-masing kementerian waktu itu Bang, itu punya latar belakangnya sendiri. Perspektif masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi. Setuju. Ya, betul. Nah, termasuk karena kita transportasi otomatis kita menyoroti Kementerian Perhubungan gitu ya. Dan kebetulan memang kita dari Kementerian Perhubungan waktu itu perspektifnya. Betul, ya kan? Betul. Kita banyak terlibat diskusinya dengan Kementerian Perhubungan. Sementara desainnya dari PU. Iya. Walaupun memang setiap seminggu sekali itu Bang, itu selalu ada diskusi. Ya. Setiap hari Senin, aku ingat betul itu. Ya. Dengan PU, Bappenas, gitu kan. Ini ceritanya kan orang-orang yang pengen cari tahu aja semuanya kan gitu. Betul. Belum ada yang tahu jawaban satu itu kan. Iya. Ini kalau di kita nih Bang, kalau di kita di jurusan perencanaan wilayah dan kota dulu ketika mahasiswa,
Ini kayak studio lah. Brainstorming. Betul. Kayak studio. Setiap minggu kan kita expose ya kan. Progress gitu loh. Nah, persis. Jadi ini bedanya kita studioan, cuman teman kita kementerian. Makanya waktu itu belum dibangun. Karena memang masih discuss ya kan? Betul. Oke. Nah, dari sektor transportasi yang disoroti kenapa perlu dilakukan pemindahan ibu kota negara, itu salah satu alasannya adalah karena kemacetan di ibu kota yang existing, Jakarta dan juga kawasan sekitar gitu ya, Jabodetabek, itu sudah terlalu crowded, sangat sulit untuk diurai benangnya untuk bisa diselesaikan masalah kemacetan itu sendiri. Artinya motivasi paling utama adalah transportasi. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, sehingga seharusnya dalam mendesain yang baru, ya core-nya transportasi dong. Betul. Nah, ya kan? Cuman jangan lupa kemacetan ini nggak hanya tentang transportasi saja gitu kan, Bang. Karena juga melibatkan dengan aktivitas. Aktivitas yang berada di satu ruang. Tata ruang lah ini ngomongnya. Jadi kalau ada yang nggak tahu, tata ruang itu adalah pengaturan dari setiap aktivitas yang ada. Jadi nggak boleh sembarangan ya kan? Betul. Nggak mungkin di sebelah industri, pabrik ada apa kita bikin ya? Rumah langsung atau ada sekolah langsung di samping pabrik gitu. Itu yang seharusnya dipikirkan di tata ruang. Betul. Nah, tata ruang ini dulu aja kan berarti kan? Tata ruang itu terdiri dari dua lah berarti garis besarnya. Iya. Satu adalah lokasinya, misalnya ada sekolah, ada pabrik, ada kantor. Ya, itu yang kita kenal dengan pola ruang. Pola ruang lah namanya. Yang kedua adalah strukturnya, di mana kita menghubungkan masing-masing lokasi tadi, ada listriknya, ada transportasinya, ada energi lah, macam gitu ya. Iya, tuh selesailah di situ. Kembali lagi Jis. Nah, terus jadi di tahun setelah kita tahu bahwa memang latar belakang kita melakukan pemindahan ibu kota itu dari perspektif perhubungan adalah crowded tadi, yang kemacetan itu sudah tidak bisa ditangani lagi, maka mulailah beranjak ke hal-hal lain. Dalam hal ini adalah di situ kita udah tahu tuh, oh nanti jaringannya bakal seperti ini, gitu. Cuman masih dari belum, desain itu. Betul, dari desain itu sudah diketahui. Makin akhir tahun makin ketahuan lah bentuk desainnya. Yang awalnya mungkin teman-teman nanti boleh cek sekarang yang ada yang namanya KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Oke, berarti gini, biar lebih mudah ditelan. Oke, minum dulu lah. Minum dulu itu lah. Berarti kan dalam membentuk kota baru itu, pertama sekali yang dirancang, sebetulnya apa sih desain itu kan gitu kan? Desain itu adalah merancang tadi itu pola ruang dan struktur ruang, tata ruang. Jadi kalau nggak ada tata ruangnya, nonsense, nggak mungkin dibangun sebuah kota. Betul, kan gitu. betul. Nah, kalaupun dia salah, misalnya, yang tadi ada harusnya di sini aktivitasnya ini, itu satu hal, nggak perlu dibahas lah. Tapi tadi dalam udah terbentuklah tata ruang adalah pembagian wilayah. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, sekarang ini ada 256.000 lah tanah yang clear untuk dijadikan ibu kota negara, kan gitu. Belum clear, tapi sudah diplot. Enggak, itulah maksudnya yang sudah ada dia di dalam regulasi itu, undang-undang, ya kan, undang-undang tentang ibu kota negara ada 256.000. Kalaupun dia belum, misalnya pembebasan lahan teknis, tapi secara strategis, secara prinsip 256.000 dibagilah ke dalam berapa bagian, Jis? Sekitar 4 ya. 4 dong. Oh enggak, 256.000 itu dia nanti ada nanti pembagiannya yang namanya BBP. Berarti kan bagian sekitar kalau nggak salah mungkin 11 kali ya. Ya, nah BWP itulah bagian wilayah perencanaan. Ini basisnya adalah membagi aktivitas. Ya, betul. Ya kan? Betul. Nah, barulah tadi masuk ke
KIPP itu ada tadi. KIPP, Ya. ada tadi BWP 2, nah kan gitu BWP kan. 3, Itu untuk membagi aktivitas itu. Oh, di KIPP adalah khusus untuk pemerintahan. Ya, betul. Secara prinsipnya Ya. di dalamnya itu belum tentu juga hanya Ya. kantor kan gitu ya. Ya. Oke. Secara regulasi sebenarnya yang kita sebut tadi bagian wilayah perencanaan itu, secara regulasi itu disebut sebagai wilayah perencanaan. Oke. Ya kan? Ada Oke. ada WP Muara Jawa, ada WP IKN Barat, IKN Timur Nah, gitu kan. hubungannya kepada apa kan gitu kan? Biar Iya, masyarakat tahu nih, maksudnya perlu nggak sih tahu bagian-bagian kan gitu ya? Iya, betul. Nah, Jadi hubungannya kemana nih? masing-masing WP itu kan memang dia punya aktivitas gitu kan, Bang. Karena memang untuk memindahkan ibu kota Ya. atau kita bilang lah untuk membuat satu kota baru, Ya. tentu nggak hanya memindahkan orang. Karena orang pasti punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Entah itu kebutuhan hariannya, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Bersosialisasi bahkan. Itu kan tentu melibatkan aktivitas lain juga yang harus ada di situ, pusat aktivitas lain. Ya. Disitulah salah satu kesulitan daripada merencanakan kota baru. Karena kita setting semuanya dibandingkan dengan kota-kota di Jawa yang sudah organik. Betul. Kan gitu ya? Betul. Nah, jadi khususnya yang kita bicarakan tadi tentang KIPP itu tadi, itulah nanti tempat yang akan menjadi pusat pemerintahannya kita di IKN nanti. Yang saat ini kalau kita lihat di YouTube itu ada istana presidennya. Betul. Itulah KIPP kan? Betul. Gitu. Nah, jadi KIPP ini itu bentuk finalnya, at least dari struktur gambaran kasarnya itu sudah final itu di awal 2021. Final lah gambar jalan. Ya kan? Walaupun ini secara kasar ya. Walaupun nanti kan tentu dalam jalan kita tahu sendiri nanti ada kelasnya masing-masing tuh ya kan Bang. Karena memang sulit untuk memprediksi. Betul. Organik tadi kan Ya. gitu. Nah, jadi akhirnya kita tahu lah kelas jalan itu semakin final, tapi finalnya ada di tahun di akhir 2021. Ya. Ini tentu bukan dalam hal penentuan kelas jalan ini bukan wewenang dari Kementerian Perhubungan. Tapi wewenangnya dari Kementerian PUPR. Tetapi secara semangat sebetulnya tadi bahwa memindahkan kota, janganlah memindahkan kota kita omongin. Buat kota baru. Membuat kota baru lah gitu kan. Ya siapa tahu nanti ada calon-calon bupati di sini membuat kota baru di kampungnya kan gitu kan. Bahwa yang paling penting awalannya selain tadi motivasi-motivasi yang banyak alasannya gitu. Mau dia karena miskin di situ, mau apalah ya. Tapi yang paling penting adalah meletakkan dulu aktivitasnya. Iya. Baru aktivitas itu bukan turunan juga transportasi ini, tapi haruslah didukung oleh transportasi. Bentuk gambarnya adalah jaringan. Mau dia jalan, mau dia rel, ya kan? Mau dia penerbangan itu kan didesain juga di mana nanti helikopternya, laut, ya kan? Nah itu dulu dia intinya. Terus. Jadi transportasi itu jadi sebenarnya transportasi ini secara konsep itu juga sudah disusun oleh tim pemenang sayembara. Atau waktu itu tim pemenang sayembara ini kemudian dari juara 1, 2, 3 dan harapan itu dikumpulkan menjadi satu. Mereka jadi tim urban design-nya IKN. Didetailkan lah istilahnya ke dalam biar bisa operasional. Iya betul. Nah pendetailan ini kemudian dari mereka juga sudah ada tuh ngasih gambaran transportasinya mau seperti apa gitu Bang. Untuk perkotaan khususnya ya awalnya ya perkotaan. Nah kemudian berjalan waktu akhirnya berkembanglah juga sampai akhirnya ada perpres tentang rencana tata ruang dari masing-masing wilayah perencanaan tadi itu. Ya. Nah perpres itu hadir, disitulah kemudian terlihat lagi jaringan seluruh yang menghubungkan IKN ini dengan daerah sekitar dan juga intra ya pergerakan di dalam dari IKN itu sendiri. Ada pergerakan di dalam IKN-nya, ada yang berhubungan dengan luar. Iya, nah, betul. Dipisahkan lah itu kan gitu. Nah, kemudian kita tarik dia
Kita bahas secara spesifik karena memang pembangunan saat ini fokusnya adalah untuk KIPP gitu ya Bang. Ya, khusus untuk nanti duluan kan apa itu? Upacara itu ya. Iya. Maka yang dibangun adalah komplek dari Istana Presiden dan kantor-kantor kementerian dan juga rumah menteri kan betul, gitu ya. Betul. Dan jangan lupa ada juga rumah ASN ya. Nah, tapi kan memang yang kita belum lihat gimana caranya dalam proses pembangunan itu transportasi umumnya sudah harus tersedia. Tapi sebelum ke transportasi umum kan, ya bagaimana cara memindahkan barangnya kan gitu dulu. Iya kan? Bagaimana lah membangunnya itu? Padahal dia dalam tanda kutip adalah di tempat yang hutan-hutan lah istilahnya. Oke. Ya kan? Nah, itu dulu kan? Jadi unik nih Bang. Kebetulan aku pernah kerja praktek atau mungkin kalau di dunia kuliah itu dikenal juga dengan istilah magang gitu ya. Internship. Iya. Itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang di mana itu suatu saat akan menjadi ibu kota negara. Iya, kan gitu ya. Di luar dugaan ternyata menjadi ibu kota negara. Iya. Di tahun 2016 waktu itu. Nah, jadi perjalanan kami Bang, karena dia terletak di Kalimantan Timur, otomatis kami mendarat di Balikpapan. Ya. Ya kan? Dari Balikpapan, waktu itu kami memutuskan untuk langsung naik speedboat. Yang cuma butuh waktu sekitar setengah jam. Ya. Nah, sampai di Penajam Pasir Utara, kami jujur kaget dengan kondisi Penajam Pasir Utara. Ya. Karena ternyata di kala itu masih terjadi pemadaman listrik bergiliran. Sebentar, ini Penajam Pasir Utara waktu itu, dia kotanya adalah kota di pinggir sungai, bagaimana nih? Kondisi waktu itulah. Sulit ya, ini jadi sebagian memang ada yang menggunakan sungai gitu Bang. Ya. Tapi ada juga memang yang udah mereka hanya beraktivitas di sana aja, entah berkebun. Berarti bukan kota pesisir ya? Bukan. Oke. Nggak bisa disebut kota pesisir ya. Sementara ibu kota negara ini berada di mana nih? Dia pesisir nggak sebetulnya ininya lah? KIPP tadi? Nggak masuk pesisir. Dia adalah bentuk perbukitan toh? Iya. Nah, jadi dia memang topografinya beragam lah gitu ya. Nah, tapi karena itu juga selain soal listrik tadi, jadi kita juga mengalami kesulitan air waktu itu. Dan mungkin isunya juga sampai sekarang ya. Bahkan beberapa mungkin teman-teman kita yang udah dipindahkan ke sana ada juga yang mengalami kesulitan air juga, suplai air. Nah, sudah pada tahun itu juga akses dari Penajam Pasir Utara itu menuju Balikpapan Bang, itu belum aksesnya nggak sebagus sekarang lah. Jalan tanah gitu. Jalannya tanah. Oke. Dan juga kalau misalnya dulu ada mungkin teman-teman ada yang pernah dengar cerita kalau di Kalimantan itu ada banjir gitu kan, tinggi gitu. Karena memang sungai meluap. Sungai meluap berarti. Iya. Nah, karena memang aksesnya itu se-ekstrim itu gitu loh. Jadi pernah kami dari dari Kecamatan Penajamnya untuk sampai ke tempat IKN sekarang. Iya. Di Sepaku itu kami berangkat pagi sampai di sana jam 11 malam Bang. Ya. Nah inilah berarti kan yang menjadi satu problema di mana siapapun itu, kementerian mau apa kayak bentuknya, bagaimana memecahkan masalah itu. Betul. Biar bisa terkirim dulu semen-semennya ya kan ke dalam tadi yang ekstrim tadi kan. Betul. Ya kan gitu. Dengan kondisi seperti itu, maka berangsur dengan adanya isu pemindahan ibu kota juga di tahun 2019 itu akses ke sana mulai bagus ternyata. Ya. Dari hasil ngomong-ngomong kita lah ya sama warga sekitar gitu kan. Ya. Nah, terus habis itu dalam proses perencanaan itu tadi yang kita diskusi setiap minggu itu tadi Bang, itu akhirnya diberitahu lah bagaimana nanti proses pengiriman logistik untuk pembangunan material bangunan ini. Material itu tadi itu ternyata memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang dulu ada untuk pelabuhan perusahaan. Karena memang di wilayah IKN ini itu adalah wilayah yang dulunya merupakan wilayah hutan yang digunakan untuk memproduksi kertas atau bubuk kertas. Tapi gitu ya inilah cara terbaik untuk mengirimkan tadi material itu daripada dia bikin jalan yang bagus dulu. Ya kan? Betul. Okay. Karena juga kalau dipaksakan membangun jalannya sudah bagus, jalannya beton Bang. Di sana Bang. Nah,
tapi kan topografinya Ya. mantap, ya kan? Ya, ya. Nah, jadi yang paling efisien untuk melakukan pengiriman material tadi yaitu lewat jalur laut masuk ke sungai. Ya. Nah, kemudian masuklah dia ke pelabuhan itu tadi, pelabuhan bekas dari perusahaan-perusahaan itu Makanya tadi. secara hati sanubari, aku appreciate dengan siapa yang ngangkut itu. Kenapa tuh? Ya berat, coy. Untuk mencapai yang begitu itu nggak mudah gitu kan. Ya terserah kalau kebijakan pemerintah begini ya, aku nggak terlalu ini ya. Belum bisa mengapresiasi karena tadi itu ternyata membangun kota itu aja brainstormingnya kurang, ya kan? Betul. Tapi dalam orang yang dalam kebijakan yang masih debatable, terus dia bisa mengirimkan itu hebat lah. Betul. Kurasa. Betul. Iya. Karena di tengah ketidakpastian dia tetap jalan terus. Ya, di situ dia poinnya. Nah, karena juga kalau kita tilik lagi Bang, sebenarnya kita ini agak unik memindahkan ibu kota tuh jauh betul dari ibu kota asalnya kita. Nah, padahal ambil contoh misalnya Mesir juga yang sedang proses pembangunan ibu kota baru gitu ya. Iya. Itu kan nggak begitu jauh dia memindahkan kotanya. Kan dia pakai penggaris kemarin di tengah. Indonesia dibuat silang dari ujung ke ujung ya kan. Apa tengahnya? Oh ini nih. Sebenarnya tengahnya laut. Geser sedikit Pak. Iya. Apa namanya itu? Penyesuaian. Betul. Iya kan. Tapi nyampe lah material. Iya. Di tengah-tengah gambarnya belum jadi, belum pasti. Udah jadi ya gambarnya, tapi direvisi terus. Betul. Ya kan? Betul. Nah, material sudah sampai, maka inilah kan berarti kan bergandengan ini, paralel kan? Iya. Gambar digambar, barang udah nyampe, ya kan? Betul. Nah, belum dulu kita ngomongin gimana orang gerak ya kan? Ini baru membangun ini, ya kan? Iya. Dan dia baru kapan tadi KIPP itu? Iya, itu hanya mungkin 5% saja. Kecil lah pokoknya. Ya 5% daripada 5 ribuan ya, 5 ribuan ya, mungkin hektar 1% dibandingkan ya. 1% dari semuanya kan? Betul. Nah itu kan. Nah berlangsunglah itu pengiriman barang itu berarti tadi 2021 ya kira-kira ya. Iya, 2021. Yang benar-benar memang dimulai aktivitas pembangunan kan sampai sekarang gitu. Nah ada nggak waktu itu debat lagi? Jadi udah nyampe material. Ya kan? Terus kan waktu itu kalau nggak salah gini. Aku ingatnya loh. Okay. Aku ingatnya itu berubah lebar jalan. Aku yang simpel-simpel aja kan gitu kan. Yeah. Dari berapa awalnya misalnya 20 meter. Jadi 56 meter lebarnya. Itu jalan apa landasan pesawat ya kan? Iya, betul. Di situlah kan. Nah, apalah kira-kira dari sektor transportasi yang seharusnya kita benahi dulu. Oke. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya Abang pasti pernah dengar ya, Urban Design Guideline. Ya, berarti kan karena agak sulit juga transekonomi ini harus menerjemahkan lagi ke dalam bahasa awam ya kan. Pokoknya petunjuk pembangun, pokoknya adalah apanya? Manual book, ya kan? Manual book dari pembangunan kota. Betul, nah, betul. itu dia. Nah, yang mana memang KIPP ini punya juga di Urban Design Guideline. Nah, teman-teman kalau mau akses bisa nih cari nanti di Perpres itu. Ya. Itu ada tuh gambarnya. Ya, tinggal akses aja lah webnya IKN. Nanti iya, bisa betul, ya kan gitu ya. Betul, ada nanti di websitenya IKN. Jadi nanti di situ ada yang namanya KPI-nya, Bang. Atau apalah ya kita target lah. Targetnya. Nah, salah satu targetnya adalah itu penggunaan transportasi umum sebesar 80%. Oke. Nantinya ya, kalau udah jadi kotanya itu. Betul. Di 2045 karena targetnya 2045 itu selesai. 2045. Ya. 80% pergerakan menggunakan angkutan umum. Karena nanti ada MAS. Mas apa nih? Kan Indonesia Mas dulu. Astaga. Ya. Nah, ada 80% penggunaan kendaraan publik. Biar tadi tidak terjadi lagi yang di Jakarta. Betul. Kan gitu ya. Plus Jakarta kan ini nih rame kemarin soal polusi ya kan. Nah, di IKN juga salah satu KPI-nya adalah zero emission. Zero emission. Biar artinya sejuk. Betul. Segar. Udaranya segar untuk dihirup. Yang mana itu kan? Memungkinkan sebenarnya. Ya. Kalau desainnya benar. Desainnya benar dan juga nggak usah ada kendaraan. Betul. Ya kan? Nah, karena memang ambil contoh ya,
kan kita selalu ada alasan ya. Orang malas jalan kaki di Indonesia. Kenapa? Panas, berkeringat gitu kan. Ya. Cuy, kalau memang serius, Singapura itu punya yang namanya Cooling Singapore. Ya. Teman-teman boleh akses nanti di situ juga. Boleh deh, searching aja Cooling Singapore. Mereka punya master plan yang jelas gimana caranya untuk menurunkan suhu yang ada di Singapura. Iya, mau dibikin kayak AC satu kota kan begitu kira-kira, ya kan? Bikin AC satu kota wes. Pasti sejuk, pasti mau jalan kaki, ya kan? Betul, betul. Nah, jadi di IKN pun seperti itu. Kota itu didesain gimana caranya pokoknya. Kota itu didesain secara lebih detail nanti. Sebenarnya pun tim urban design itu tadi Bang, itu udah menyusun desainnya sedemikian rupa yang memang bilang bahwa Nusa Rimba kota itu beneran terjadi gitu loh. Ya, pokoknya hijau lah, sejuk gitu kan. Pokoknya betul. Indonesian Dreams. Ya kan gitu ya? Ya, betul. Nah, jadi dengan target itu tadi, maka sebenarnya penting untuk memastikan orang memenuhi kebutuhan pergerakannya untuk melakukan aktivitas itu menggunakan public transport atau dengan transportasi pribadinya sendiri. Tapi harus dia tidak emisi-emisi atau menghasilkan itu kan, polusi kan. Maka ditaruhlah kebetulan nih, kebetulan semangatnya dunia ini kan listrik. Ya. Dibuatlah itu ya kan. Betul. Oke. Nah, padahal lah kalau listrik itu satu hal gitu kan. Nah, tapi ada hal lain juga sebenarnya yang perlu diketahui Bang. Karena kebetulan KIPP ini dibangun di tanah yang tidak rata. Artinya dia punya topografi itu yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Berbukit lah. Mendaki gunung. Iya kan gitu kan. Nah, jadi otomatis salah satu yang bisa diandalkan sebenarnya dalam bertransportasi atau bergerak gitu kan adalah kaki manusia sendiri gitu kan Bang. Berjalan kaki. Nah, namanya apa itu berarti? Non motor lah. Betul. Tidak bermesin, pokoknya ada natural, ya kan? Ya, atau kita kenal dengan istilah non motorized transport ya. Nah, jadi sementara dalam proses pembangunan KIPP ini nggak semuanya itu pakai metode cut and fill. Atau dengan kata lain, yang bukit ini dipotong, ditaruh sisa potongan itu ke lembah itu tadi. Biar rata, biar datar. Nah, tapi metode cut and fill ini gede kali biayanya. Besar kali gitu kan. Sementara udah pengen kali kita pindah. Betul. Kan gitu. Sementara targetnya 2024 ini mau upacara. Iya kan? Nah, belum lagi kemarin tuh kita masih ada ngurusin soal pandemi. Betul. Jadi tapi sebetulnya kita tidak membicarakan soal maksa apa enggak sih gitu kan. Ya itu biarlah itu perdebatan orang lah. Betul. Nah, jadi otomatis dicarilah cara terbaik gimana caranya memenuhi KPI itu sendiri gitu kan. Nah, makanya tadi transportasi perkotaannya untuk KIPP ini sendiri itu jadinya ada macam-macam dia Bang. Secara perencanaan ya. Betul. Nah, tentu yang pertama dia menggunakan kendaraan listrik. Untuk public transportnya. Perpindahannya gitu lah. Perpindahannya. Nah, tapi sebenarnya kan bisa tadi pakai, nggak mesti pakai public transport. Ya kalau dia punya apa tadi? Bisa lewat otopet gitu-gitu kan. Nah, boleh lah. Gitu. Ya bisa. Nah, kalau misalnya ada yang mau pakai sepeda listrik boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja. Sepeda manual pun bisa. Betul. Ya kan? Betul. Nah, cuman memang dari peraturan ini sendiri sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan mobil listrik pribadi. Karena memang biasanya regulasi telat kan gitu. Padahal seharusnya nggak telat dong. Iya kan? Seharusnya nggak telat karena sejak tahun 2020 itu kan udah hype tuh Tesla udah dari tahun berapa tuh udah ada gitu kan. Harusnya kan kita udah bisa lihat bahwa suatu saat juga bakal terjadi di Indonesia juga tuh. Itulah membuktikan bahwa mimpi itu tidak selamanya gampang diraih ya kan. Banyak pertimbangannya. Iya. Nah, terus dengan public transport yang berbasis dengan listrik ini sendiri. Ini juga nanti bakal beda-beda lagi nih. Jenis ukurannya, peruntukannya gitu kan. Nah, ini dari satu sisi yang menggunakan public transport atau kendaraan motorized gitu ya. Yang menggunakan mesin. Ada juga sebenarnya yang kita usulkan waktu itu untuk yang non motorized. Bentuknya tentu pertama kaki ya kan Bang. Makanya tim urban design ketika itu memang sudah provide dari mereka sudah memprovide gimana untuk berjalan kaki itu nyaman. Yang pertama gitu kan.
Nah, terus selain berjalan kaki apa? Bersepeda. Ya. Gitu kan. Ya hal-hal yang dilakukan inilah orang-orang yang sudah pola hidup sehat ya enggak sih? Betul, ya kan? betul. Nah, terus tapi kan teknologi berkembang terus ya, Bang. Jadi untuk bergerak dengan motorized ini nggak hanya menggunakan sepeda maupun jalan kaki. Ya. Ada juga kemudian kita temukan yang namanya otoped gitu ya. Ya. Nah, yang pakai gas-gas gitu, ya bermesin tapi dia speednya rendah. Ya, itulah perkembangan sekarang kan. Iya, betul. Kita juga tidak menutup kemungkinan loh pakai ini. Apa tuh katanya kan ada pakai drone ya kan? Iya, betul. Taksi terbang ya kan? Wah, itu juga rame tuh kemarin belakangan ini. Tapi ya belum ada teknologinya bagaimana ya kan? Dulu kan mau dibikin di Tokyo 2020 yang itu kan ada katanya konsep taksi terbang, cuman kan nggak jadi. Betul. Karena itu juga nanti jadi diskusi sendiri tuh. Ya. Karena memang taksi terbang. Ya. Taksi itu kan kendaraan darat ya, berbasis jalan. Ya. Nah, yang kita tahu sekarang. Betul. Yang mana itu regulasinya diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya. Nah, ketika dia terbang, maka regulasinya pindah tuh. Belum ada kita regulasi amfibi. Betul. Iya kan? Betul. Belum ada regulasi amfibi. Itu juga mungkin yang terjadi dengan yang namanya bus-bus amfibi itu, Bang, yang bisa di air gitu kan. Nah, makanya mungkin kalau Jakarta tenggelam harusnya Transjakarta nyediain bus amfibi. Itulah. Itu kemampuan manusia paling utama kan, adaptasi. Betul. Kan kalau nggak bisa adaptasi punah. Kayak dinosaurus. Betul. Ya kan? Yang kecil sama dinosaurus. Nah, terus jadi dari kendaraan itu aja tentu udah berbeda. Kemudian ada lagi usulan ketika itu untuk menggunakan yang namanya autonomous rail rapid. Ya. Intinya nggak ada lah supirnya. Transit. Betul. Ya kan? Nah, tapi dia namanya rail ART. Ya. Tapi nggak ada relnya, Bang. Oke. Nah, beberapa waktu belakangan ini baru-baru ini presiden kita itu sempat bilang juga di IKN nanti bakal ada bakal ada kereta yang nggak pakai rel. Oke. Nah, terus gimana dia bisa jalannya? Jadi jalannya itu adalah tentu menggunakan roda sebenarnya. Oke. Tapi dia bergerak di rel, itu bukan rel, tapi bisa dibilang itu adalah lintasan atau trayeknya menggunakan sensor berupa garis. Ya, kalau simpelnya biar bisa membayangkan itu Kalayang di Soekarno-Hatta, tapi ya mungkin lebih hebat mungkin. Ya kan gitu. Belum pernah kita lihat soalnya ininya. Apa tuh? Barangnya di dunia gitu loh. Maksudnya ada nggak yang kayak gitu ya kan? Ada di Cina. Ya aku belum pernah lihat kalau aku. Mungkin masyarakat ini pun yang mendengar kita pun nggak pernah lihat, yakin aku. Iya. Nah nanti nggak apa-apa sih. Kalau misalnya penasaran, cek YouTube, ketik aja ART China. Nanti ada rodanya tapi nanti ada lintasannya sensor gitulah. Betul. Dia gandeng gitu kan. Nah, cuman yang jadi obstacle adalah ART ini, Bang. Dia tuh nggak kuat untuk elevasi tertentu. Maksudnya adalah IKN kan tadi bukit dan lembah gitu ya. Nah, untuk nanjak dia nggak kuat. Nah, jadi kemarin karena sudah tahu kondisinya, metode yang digunakan bukan cut and fill gitu kan. Kemudian memang kondisi topografinya sangat beragam, makanya akhirnya kemarin itu diputuskan untuk ya sudah ART ini nggak usah dibahas lebih lanjut dulu. Kita tahan dulu aja. Makanya lanjutlah diskusinya adalah ke taksi terbang. Tapi kan sebetulnya gini, terlepas dari regulasi yang ada ya kan, kita coba berpikir kayak anak SD lah gitu, menggambar kota gitu kan, membangun kota itu bagaimana gitu. Mau pakai apa kayak kan suka-suka kita sebetulnya ya. Kan regulasi ya kalau dia setuju oke, ya kan. Kalau nggak setuju ya udah. Tapi kan begitu sulitnya lah tadi. Di satu mungkin kita kaget kan. Belum pernah kita membangun kota baru gitu. Nah sekarang nggak pengen juga kita sepertinya kalah gitu. Makanya dibuat semua yang hebat-hebat itu kan. Tapi kalau kita tanya secara basic sebetulnya biar orang-orang juga tahu. Biar dipikirkan transportasi nih. Yang penting karena ada tadi jaringan kan. Dan kita pun belum tahu itu jaringannya sebetulnya efektif apa enggak sih. Ya kan? Dari sini ke dari tujuannya nanti misalnya kita simulasikan kalau misalnya dia ibu rumah tangga, misalkan dia adalah presiden kan tentu beda lah ininya pergerakannya kan. Tapi kan
Apa bisa dijawab sama gambarnya ada jalan gitu kan? Kan belum tentu ya, belum tentu. Betul. Belum lagi tadi jenis ininya apa tuh? Mudanya. Mau dia rel, mau dia mau tidak beroda, mau tidak ini, tidak pakai ini ya kan? Dan kehebatan pakai listrik, tidak pakai supir. Ya, tapi ya kalau tidak bisa menghubungkan apa gunanya? Betul. Ya kan? Betul. Itulah sebetulnya perdebatan juga kan. Bagaimana ketika kita bikin dulu rel untuk barang, rel untuk penumpang, ya kan? Tapi sebetulnya intinya gini, dalam membangun kota baru, mau di Indonesia atau di Australia, mau di Mesir, ya kan? Sebetulnya transportasi itu di fase mana? Ini tentu ya kalau untuk secara final, transportasi ini nggak bisa kita bilang nanti ketika sudah kotanya terbangun maka transportasinya seperti ini, nggak bisa gitu. Itu. Jadi bahkan sejak dia dalam proses pembangunan, transportasi itu udah punya peran penting tuh di situ. Atau bahkan belum digambar, udah ada konsep transportasi kan? Iya, kan gitu. Iya. Betul. Nah, jadi tapi secara operasionalnya tentu ketika belum dibangun, yang abang tanyakan tadi, gimana nih materialnya ini bisa sampai ke sana? Gitu kan. Jadi ada strategi tentu. Ada yang harus dalam hal ini misalnya di Indonesia gitu kan untuk pengiriman ke Nusantara itu apakah dia dikirim dulu ke Balikpapan? Kemudian dari Balikpapan dia pakai jalur darat ke IKN. Atau mungkin dia langsung dari pelabuhan ditumpuk di Balikpapan di Pelabuhan Karyangau, kemudian dipindahkan pakai kapal yang berbeda untuk bisa langsung masuk ke pelabuhan yang sudah ditentukan tadi. Belum lagi kita hitung nanti operatornya kan. Betul. Makanya sebetulnya nanti mungkin ada kita bikin episode gini, Jis. Khusus untuk misalnya pengangkutan barang. Khusus untuk penumpang kan gitu. Karena memang detail dalam membuat kota baru itu tidak semudah nonton TV kan. Betul, gitu kan. Betul. Ya, kan itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang main SimCity gitu kan. Ini juga kalau diterapkan lah prinsip-prinsip urban planning gitu ya. Itu kayaknya cocok tuh. Cocok. Tapi kan kalau di dunia nyata nggak bisa undo. Betul, itu dia masalahnya. Ya kan? Kalau SimCity bisa undo. Terus wali kotanya bisa di-cheat ininya. Duitnya kan gitu kan. Ini nggak bisa. Betul. Nah, itu yang bikin sulit. Nah, ya kan? itu dia makanya juga ada nanti mekanisme pembiayaannya gimana gitu ya. Ya makanya orang transport itu sebetulnya nggak bisa dia cuma tahu moda ini, harus tahu dia tuh keuangan gimana nanti dia berjalan, bagaimana nanti kenyamanan, psikologi, perilaku manusianya. Betul. Harus tahu. Kompleks dia sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi ya itulah dia Bang yang jadi masalah untuk dalam proses pembangunan ya. Belum lagi nanti apalagi kita udah tahu juga sebagian teman kita atau mungkin para ASN sebagian juga sudah bertugas di IKN. Iya, meskipun sebetulnya masalah apa tadi? Galau gitu, itu masalah adaptasi kan. Kemudian kan adaptasi lah itu. Betul. Nah, itu sudah mulai ditugaskan ke sana. Seharusnya memang juga sudah ada public transport yang tersedia buat mereka. Tapi gimana saat ini? I don't know. Aku belum pernah ke sana lagi sejak 2022. Ya, kalau dia tetap pakai ini yang gas apa? Yang sekarang BBM yang sekarang nggak asik lah ya. Karena kan tujuannya tadi itu. Ya itu kan kalau 2045 kalau dalam rangka ke sana kayaknya perlu itu juga tuh Bang yang abang bilang tadi Bang kan 2045 ya. Nah nanti seharusnya untuk mencapai net zero emisi tentu harus ada penahapannya dong. Iya dong. Nggak masa langsung dari awal gitu kan. Kalau lah pakai kendaraan listrik mereka sekarang ini. Mau ngecas di mana ya? Nggak mungkin bawa genset sendiri kan. Sehingga memang wajar mundur sih. Aduh. Tapi ya tidak itu aku percaya itu hanya proses pendewasaan politik sebetulnya kalau yang masalah mundur. Karena kalau membangun kota ya memang siapa orang dia berapa tahun itu 20 tahun 30 tahun ya. Betul. Untuk jadinya gitu ya. Tapi lama sih Bang.
Canberra itu aja jadi kayaknya hampir 100 tahun deh. Iya, dan katanya dia kota mati kalau ini. Betul, karena Sabtu dia Minggu memang kan? untuk pemerintahan aja. Iya. Mungkin pemerintah kita nggak mau IKN itu menjadi ikan merah, makanya Betul. dari yang 256.000 hektar tadi dibagi-bagi dia ada lagi Iya. aktivitas lain gitu kan. Betul. Termasuk kalau lebar jalannya itu untuk apa Jis nanti? Yang 50 meter tadi. Bisa nggak ada benchmark gitu di mana gitu? Ini pertanyaan jebakan. Untuk apa? 50 meter itu berapa bus gitu? Aku nggak mau jawab. tapi ini kita ambil pembelajaran dari Mesir ya. Oke. Mesir itu memindahkan ibu kotanya. Mesir itu diktator ya itunya dulu ya. Presidennya ya. Yang di demo itu. Nggak tahu ya diktator, tapi yang jelas nggak pernah ada presiden yang masa transisinya berhasil gitu. Oke. Siap. Jadi menjelang berakhir pemerintahan pasti terjadi kudeta gitu kan. Oke. Nah, jadi Mesir memindahkan ibu kotanya dari Kairo. Sekitar berapa puluh atau ratus kilometer gitu ya. Oke. Kayaknya Lebih dekat lah daripada Jakarta IKN lah. betul. Gitu ya. Sekitar 400 kilometer kalau aku nggak salah. Ya. Jadi 400 Jakarta kilometer. Semarang lah. Betul. Ya. Ke ibu kota barunya dari Kairo. Ya. Kenapa dipindahkan? Salah satunya adalah Kairo itu sudah crowded sekali. Oke. Mirip. Ada yang nggak mirip? Nggak crowdednya. Oh, iya betul. Iya. Kemudian jaringan jalannya itu udah nggak bisa dilebarkan lagi. Oke. Karena- Karena bangunan Iya, apa? Ya. overcrowded. Oke. Nah, jadi ketika di kota yang crowded tersebut, otomatis juga secara tidak langsung itu mengancam yang namanya stabilitas politik. Oke. Nah, Itu tadi ada proses kudeta apa iya, gitu ya. betul. Oke. Jadi ketika mulai misalnya ada nih usulan-usulan agak unik dari pemerintah gitu kan. Ya. Nah, mudah sekali bagi masyarakat untuk melakukan intervensi, Oke. bergerak lah gitu kan untuk Iya. ke kantor pemerintahan. Siap. Yang mana jalan jadinya udah nggak bisa bergerak tuh, padat semua di gitu kan. Kaironya. Iya betul, semuanya jadinya padat. Ya. Nah, Kairo padat, otomatis kendaraan-kendaraan militer udah nggak bisa masuk tuh bang dari jalan itu Nah, tadi. kalau di Kota Baru itu dibikin kayak mana? Di kota barunya Mesir Ya. itu jalannya besar. Oke. Jadi mungkin kalau kita kenal dia right of way gitu ya. Ya, kalau 50 meter besar lah ya. Besar. Oke. Karena tank paling besar, generasi tank paling besar juga lebarnya cuma 8 meter. Oh, berarti 50 bisa lah 6. Kalau dijejerin ya bisa. Jadi bayangin ketika Kairo mengalami gejolak gitu kan. Ya. Mau ngedemonya kan agak jauh tuh, 400 km. Jadi Ya. ketika pergerakan terjadi dari Kairo menuju kota baru, ibu kota baru. Nah, di sana militer udah bisa siap-siap tuh. Oke. Masang berjejer tanknya gitu kan. Kalau di dunia ini kan Konoha ada laut. Lebih sulit kan? Nggak kuat aku. Pokoknya ambillah hikmahnya dari situ. Enggak, tapi kan 50 meter muat untuk tank. Sangat muat dong. Iya kan? Sangat Tapi muat. positif thinking aja lah, bukan untuk itu kan. Sebetulnya IKN dibikin 50 meter bukan untuk tank kan? Oh, kayaknya nggak tahu lah ya maksud hati pemerintah seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita belajar dari Canberra, Ya. Canberra tuh dia punya jalan yang dipakai untuk parade bang, namanya bang. Oh, untuk kayak 17 Agustus lah nanti. Bisa jadi. Kemerdekaan. Bisa jadi. Oke. Tapi kenapa ya kalau parade kok 17 Agustus bisa? Jadi ini kan nanti parade apa gitu kan? Ya siapa Nah. tahu ada. Nah itu. Jadi nanti parade. Ya. Alasannya sih kenapa jalan di IKN itu ada satu ruas satu jaringan jalan yang dibuat besar. Ya. Itu tujuannya adalah untuk parade. Tetapi kita harus dewasa lah. Siapa tahu nanti berubah kan jadi bisa aja kayak tadi kan. Bisa. Jadi kayak Mesir itu. Makanya hati-hati gitu loh. Jangan terlalu anarkis. Gak Ya gitu lah. Kita kan juga harus ngelihat dari inilah dari aspek kedaulatan negara juga kan. Oke. Kalau abang ingat mungkin Enggak, maksudnya yang nyerang bukan rakyat sendiri. ya enggak dong. Orang luar negeri Iya. hati-hati. Itu kan 50 meter ini. kenapa Jor itu awalnya dibangun itu jalannya lurus aja Ya, gitu kan dan lebar. Oke. Itu kan untuk dijadikan pendaratan pesawat darurat. Oke. Zaman itu kan. Oh, ini bisa jadi seperti itu. Bisa ya. jadi Kalau seperti itu darurat, juga. apalagi dia kan bukit dan lembah. Agak sulit gitu loh kalau ada sesuatu nanti kan. Memang nggak ada ini di Kalimantan kan nggak ada ini kan bencana alam gitu kayak
gunung meletus kan nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Bukan patahan juga. Iya. Ya kan? Tapi siapa yang tahu? Tapi ada banjir. Nah itu makanya kan nggak bisa nanti kan. Kalau bisa mendaratlah pesawat seaplane. Kan sekarang lagi di studi. Oh iya betul. Pesawat yang mendarat di laut ya, di air amfibi. ya. Amfibi meskipun belum ada regulasinya kan. Betul. Tapi bisa ngikuti lah itu. Itu diskusi terpisah lagi ya soal seaplane itu ya sebenarnya ya. Tapi mungkin terakhir kan Jess. Apa tuh? Kan mau upacara toh. Oke. Ya. Berhasil enggak itu? Upacaranya? Iya. Upacaranya berhasil lah. Iya ya. Apa yang membuat upacara habis itu berhasil? Tunggu aja kata Pak Prabowo.